Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rana Rumawati Nur Rahman. Di sini saya akan memaparkan mengenai teori humanistik dalam pendekatan Reggio Emilia. Sebelumnya, apa itu teori humanistik pada anak usia dini? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara garis besar terlebih dahulu. Dalam teori humanistik, siswa yang berperan adalah sebagai seorang student center. Apa itu student center? Nah, student center adalah pembelajaran yang berfokus pada anak atau melibatkan anak dalam segala kegiatannya. Nah, siswa melaksanakan kegiatan belajar sesuai dengan pengetahuannya untuk dapat meneliti apa yang sedang ia baca atau sedang ia pahami dalam bermain atau dalam pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya, teori belajar humanistik penting untuk melibatkan siswa dalam segala kegiatan yang sedang ia lakukan atau berada di sekitarnya dalam lingkup sekolah. Nah, dalam pembelajaran ini mengapa melibatkan siswa agar mereka tetap bersemangat untuk belajar dalam menggali potensinya agar tercapai potensinya lebih maksimal lagi. Nah, selanjutnya di sini saya mengambil teori humanistik oleh Carl Rogers. Siapa sih Carl Rogers itu? Nah, Carl Rogers adalah seorang ahli humanistik. Nah, berpendapat bahwa pembelajaran yang pasif dan menindas harus ditinggalkan karena ia berpandangan bahwa belajar adalah membantu peserta didik agar sanggup mencapai aktualisasi dirinya untuk sesuai dengan kemampuan dasar dan keunikan yang dimiliki peserta didik. Jadi di sini Carl Rogers juga menegaskan bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada anak atau tidak ada paksaan atau tindasan dari seorang guru kepada peserta didiknya. Selanjutnya, teori humanistik diambil dari teori oleh Carl Rogers. Nah, berpendapat bahwa orang dapat memberikan diri sendirinya kesempatan untuk menyelidiki, mengevaluasi, memahami, serta menyelesaikan masalah yang sedang ia hadapi. Jadi, di sini peserta didik dapat mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sedang ia jalani, tidak hanya semata-mata untuk ia belajar, namun peserta didik juga dapat dibimbing untuk dapat menyelidiki dan mengevaluasi serta memahami apa yang sebenarnya ia sedang lakukan. Nah, selanjutnya, kebebasan untuk belajar adalah ide atau bisa disebut dengan teori belajar secara bebas. Tujuannya untuk membantu siswa menjadi lebih mandiri dan bebas. Yang selanjutnya, Carl Rogers juga berpendapat bahwa pengalaman hidup seorang membentuk input yang ia terima dan bahwa input akan memandu kehidupan mereka ke depannya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Jadi, siswa akan menemukan sesuatu yang baru dari pengalaman-pengalaman yang telah ia lakukan dan jalani, sehingga dapat menarik minat mereka untuk bisa menggali potensinya ke depannya. Yang selanjutnya, yang terakhir, Carl Rogers menuntut agar siswa memperlakukan satu sama lain dengan toleransi dan tanpa adanya paksaan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan mereka. Nah, setelah kita mempelajari apa itu teori humanistik dari oleh Carl Rogers, selanjutnya di sini saya mengambil pendekatan Reggio Emilia. Nah, pendekatan Reggio Emilia itu apa sih? Pendekatan Reggio Emilia adalah pendekatan yang inisiatif dan menarik terhadap pendidikan anak usia dini. Nah, potensi bawaan dan rasa ingin tahu yang mendorong minat untuk memahami dunia lingkungan seseorang, serta anak dibebaskan untuk bereksplorasi dan bebas untuk berekspresikan diri. Dan yang paling penting dan perlu digarisbawahi adalah Reggio Emilia ini pembelajaran atau pendekatannya itu menggunakan sebuah berbasis proyek. Nah, selanjutnya, setelah kita memahami apa itu teori humanistik dan
pendekatan Reggio Emilia, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai implementasi teori humanistik oleh Carl Rogers dalam Reggio Emilia. Yang pertama yaitu student center. Apa itu student center? Student center adalah pembelajaran yang berfokuskan pada peserta didik. Nah, di sini yaitu siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan bebas, sesuai dengan keinginannya. Jadi tidak ada tuntutan atau paksaan dari seorang guru. Selanjutnya, pembelajaran berpusat pada anak. Jadi di sini siswa dibebaskan untuk memenuhi rasa keingintahuannya serta bereksplorasi secara bebas dan untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Jadi guru tidak boleh memaksakan untuk anak melakukan sebuah kegiatan yang sama dengan temannya yang lain. Jadi kegiatan dalam pembelajaran atau bermain, siswa dibebaskan untuk memilih apa yang ia inginkan. Selanjutnya yaitu yang terakhir, peran siswa dan guru. Di sini peran siswa adalah dilibatkan untuk semua kegiatan dalam pembelajaran. Nah, di sini tujuannya untuk mencapai potensinya untuk maksimal. Jadi di setiap kegiatan yang akan dilakukan, siswa itu harus dilibatkan di dalamnya. Seperti apa contohnya? Contohnya dalam membereskan sebuah permainan setelah pembelajaran selesai. Di situ siswa dilibatkan untuk membereskan permainannya atau bisa kita arahkan untuk meletakkan ke tempat semula. Jadi tidak semata-mata guru itu hanya mencontohkan, namun anak juga diberi kesempatan untuk melakukan hal tersebut supaya mereka itu terbiasa untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya ia itu berpikir semua hal kayak gitu hanya dilakukan untuk orang dewasa. Namun di sini anak-anak juga dibekali dengan rasa tanggung jawab atas sebuah pekerjaan yang telah ia lakukan. Nah, selanjutnya yaitu peran seorang guru. Guru di sini sebagai fasilitator. Nah, apa itu? Yang dimaksud dengan fasilitator yaitu menciptakan lingkungan belajar dengan nyaman serta menggunakan pendekatan ini berpotensi pada anak dan berbasis proyek. Nah, di sini guru dapat menciptakan sebuah permainan dalam pembelajaran sesuai dengan minat seorang anak. Jadi kembali lagi, siswa tidak boleh dipaksa atau ditekan untuk melakukan hal yang telah guru itu siapkan. Namun seorang guru bisa mengarahkan anak untuk memberi permainan atau sebuah pembelajaran yang sesuai dengan minat sang anak. Nah, selanjutnya apa itu berbasis proyek? Nah, berbasis proyek ini guru menyediakan beberapa permainan proyek. Jadi di situ anak dibebaskan untuk memilih. Contohnya yaitu permainan balok. Nah, dalam permainan balok ini anak bisa diajarkan untuk membangun sebuah pekarangan. Di situ siswa dapat secara bebas mengekspresikan diri bagaimana pekarangan atau sebuah kebun itu dapat berdiri. Dalam sebuah pekarangan atau kebun ini, di dalamnya itu ada apa saja, semisal ada hewan, ada tumbuhan, dan adanya orang atau bangunan. Di situ siswa juga dapat memainkan peran serta dapat berkomunikasi dengan teman sesama. Jadi di situ dalam berbasis proyek tentunya banyak sekali untuk melibatkan seorang anak ini secara aktif atau kembali lagi yaitu ke student center tersebut. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.